Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cahyadi Rahmawati dengan NIM 2205097404 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini aku akan mempraktekkan tugas kuliah dari Bapak Agus, mata kuliah jaringan komputer tentang materi jaringan wireless. Nah, sebelumnya tujuannya yang pertama untuk mengetahui penggunaan jaringan wireless, kedua mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, yang ketiga mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian dari wireless sendiri adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, cara kerjanya yang pertama ada adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui menggunakan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Nah, wireless tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Teknologi seperti WiFi digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WiFi digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point. Jika tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai passwordnya saja. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama ada sinyal radio atau radio signal, yang kedua format data atau data format, yang terakhir struktur jaringan atau network structure. Nah, saat mengirim data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi radio sinyal. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau yang menghasilkan gelombang radio. Retrieve, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena atau alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang dilihat dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Untuk macam-macam keamanan jaringan wireless ada WPA, PSK. Nah, jaringan adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA, PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy. Metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan share key authentication. Metode ini membutuhkan penggunaan WEP atau enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point.
Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protect Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WPA. Nah, frekuensi Wi-Fi. Frekuensi Wi-Fi ada dua, yaitu yang pertama frekuensi 2.4 GHz atau frekuensi sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Nah, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contohnya pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz atau teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cangkupan yang lebih pendek. Nah, untuk percobaannya, yang pertama menggunakan buat skenario dengan menggunakan switch 1, akses point-nya 2, laptop 1, dan smartphone 1. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless grid dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk akses point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan dengan WPA2 PSK, sedangkan akses point 2 tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static dengan 192.168.128/25. Nah, kita akan membuat skema jaringan seperti yang di atas ini. Yang kedua, jangan lupa setting akses point 1 ini, terus nanti akses point 2 juga, lalu setting laptop pada wireless seperti ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, setting akses point 1 dengan port 1, SSID-nya ada AP1, frekuensi 2.4 GHz channelnya ada 1, terus authentication-nya yang WPA2 PSK dengan password-nya 123456778. Jangan lupa di on. Lalu untuk yang akses point 2 port 1 ada SSID-nya AP2, frekuensi 2.4 GHz-nya ada 6, terus autentikasinya disable karena tidak menggunakannya yang tadi. Lalu untuk laptop ke wireless, yang ini SSID-nya IP1 dengan authentication-nya WPA2 PSK dengan password-nya 123456778. Jangan lupa IP konfigurasinya static dengan tadi 192.168.1.129. Subnetmask-nya 255.255.255 dengan 128. Oke, untuk yang smartphone Bluetooth wireless dengan SSID-nya AP2. Karena tadi yang akses point 2-nya di disable yang authentication-nya, maka kita disable juga.
Jangan lupa IP configuration-nya static dengan 192.168.1.130. Oke, selesai. Lalu tadi setelah kita setting ini laptop dan smartphone, lalu kita akan tes laptop sudah terkoneksi dengan smartphone atau belum dengan perintah ping dari laptop ke smartphone. Kita coba laptop, desktop, lalu ke command prompt, ping 192.168.1.30. Bentar. Maaf, salah. Seharusnya 130 ya, 130. Ping 192.168.1.130. Sudah bisa. Coba kita tes lagi yang dari smartphone ke laptop. Ping 192.168.1.129. Replay juga, berarti sudah terhubung, keduanya sudah bisa terhubung. Nah, untuk simulasi dari nirkabel, jaringan nirkabel wireless sudah selesai. Kita lanjut untuk yang konfigurasi DHCP server. Nah, setelah tadi selesai untuk jaringan nirkabel atau jaringan wirelessnya, sekarang jaringan DHCP server. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, untuk memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian DHCP server sendiri, atau DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP. Tidak cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Nah, untuk DHCP server, setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar port. Nomor IP diberikan bersamaan dengan subnet mask dan default gateway-nya. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dengan sendirinya tidak dapat terhubung pada jaringan tersebut. Nah, ini untuk visual dari DHCP klien untuk klien. Nah, cara kerja DHCP server sendiri ada 4 tahapan proses. Ini yang pertama ada DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server sendiri. Yang kedua ada DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request.
klien memilih menawarkan DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui permintaan tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada DHCP acknowledgement, DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien memberikan inisialisasi dengan mengingatkan membimbing nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak dapat menggunakannya atau off. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Untuk kekurangan DHCP server, semua memberikan IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Untuk metode dalam konfigurasi DHCP, yang pertama ada konfigurasi dengan ring secara random otomatis. IP memberikan pemberi IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fikat alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, ini ada percobaan yang skenario dengan satu suite. Tadi ada access point 2, laptop 1, smartphone, dan 1 server DHCP. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Untuk langkah percobaannya, nanti kita akan buat skenario-nya seperti ini. Lalu yang kedua, setting IP server secara statik dengan 192.168.1.253 dengan SAS 25. Lalu aktifkan DHCP server. Lalu aktifkan laptop yang digunakan sebagai klien DHCP client. Nah, kita akan langsung saja masuk membuat langkah percobaannya. Jadi kita sudah membuat ini, lalu kita akan tambahkan server sebagai DHCP server. DHCP server. Lalu kita tambahkan kabelnya juga. Ini fast internet. Lagi kita menunggu ini berubah jadi hijau juga, kita setting dulu DHCP-nya, masuk ke config, ke fast ethernet, kita masukkan IP 192.168.1.253 dengan
netmasknya 255.255.255.128 karena tadi slashnya 25. Sudah, lalu masuk ke service, kita aktifkan DHCP-nya on. Default gateway kita masukkan 192.168.1.254. Untuk DNS server 33.33.33.1. Ini kita ubah 151. Untuk maksimalnya kita buat 50, maksimal number of user. Udah, lalu kita add, save. Nah, lalu sudah DHCP-nya sudah diaktifkan, sudah dikonfigurasi, kita masuk ke laptop, desktop, lalu ke IP, kita ganti menggunakan jadi DHCP. Untuk yang smartphone juga kita ubah jadi DHCP. Nah, IP-nya kalau yang laptop 192.168.1.152. Lalu yang smartphone 153. Kita coba tes dengan command pro ping 192.168.1.153. Oke, replay ya. Jadi sudah terhubung dengan DHCP, menggunakan DHCP. Untuk kita ada dicek untuk apakah tersambung dengan smartphone. Ini udah tersambung, jadi kita coba lihat juga yang di smartphone apakah juga terhubung ke laptop dengan perintah ping 192.168.1.152. terhubung juga. Jadi untuk konfigurasi DHCP server yang kita lakukan kali ini berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan di kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.